Tanin merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang tergantung pada tanaman belimbing bulu. Bagian tanaman ini mengandung tanin adalah bagian daunnya. Tanin dapat diketahui banyak terdapat pada daun muda. Tanin dapat disebut juga sebagai zat organik yang terdapat pada ekstrak tumbuhan yang larut dalam air. Selain itu, tanin merupakan senyawa polifenol yang dapat membentuk kompleks dengan polisakarida, serta dapat mengendapkan protein. Selanjutnya yaitu klasifikasi tanin. Tanin secara umum diklasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu tanin terhidrolisis dan yang kedua yaitu tanin terkondensasi. Gambar di atas merupakan struktur klasifikasi dari senyawa tanin. Jenis tanin yang pertama yaitu tanin terhidrolisis. Tanin terhidrolisis merupakan jenis tanin dari turunan asam galat. Tanin ini terdiri dari inti poliol yang paling umum akan dirubah menjadi D-glukosa. Selain itu, akan dirubah menjadi multiesterifikasi dengan asam galat dan turunannya. Terdapat dua kelas tanin terhidrolisis. Yang pertama yaitu galotanin, terdiri dari senyawa asam galat dan glukosa. Yang kedua yaitu L-agitanin, terdiri dari unit L-agit dan glukosa. Galotanin adalah jenis tanin terhidrolisis yang akan menghasilkan asam galat dan dapat mengandung hingga 5 kelompok galoil yang diesterifikasi langsung ke poliol. L-agitanin strukturnya dicirikan dengan inti glukosa yang diesterifikasi dengan satu atau lebih unit hexahidroksidipenik acid yang terbentuk melalui oksidatif 2 unit antar asam galat. Jenis tanin yang kedua yaitu tanin terkondensasi. Tanin terkondensasi merupakan polimer dari flavonoid yang terdiri atas 2 hingga 50 unit monoflavonoid. Tanin terkondensasi tersebut membentuk oligomer dan proantosianidin polimerik yang terdiri dari unit flavan 3-OL atau katekin yang mana umumnya akan terikat melalui ikatan posisi C4 dengan C8. Nama lain dari tanin terkondensasi yakni proantosianidin. Proantosianidin ini banyak dalam bentuk proesianidin dan jika direaksikan dengan asam akan menghasilkan senyawa sianidin. Oke, selanjutnya adalah materi ekstraksi senyawa tanin. Ekstraksi sendiri adalah proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan dua cairan bercampur yang berbeda. Prinsip dasar dari ekstraksi adalah melarutkan senyawa polar dalam pelarut polar dan senyawa nonpolar dalam pelarut nonpolar. Karena tanin merupakan senyawa polar, maka diperlukan pelarut yang bersifat polar juga. Contohnya seperti aseton, metanol, dan lain-lainnya. Menurut Abdurrahman 1998, pengekstrasian tanin yang baik adalah dengan campuran air dengan pelarut organik seperti metanol, etanol, dan aseton berair yang perbandingannya 7:3 yang mengandung asam askorbat atau vitamin C 0,1%. Nah, penambahan asam askorbat ini dalam pelarut aseton adalah untuk meminimumkan oksidasi tanin selama ekstraksi. Hal ini disebabkan oksidator akan bereaksi terlebih dahulu dengan asam askorbat yang lebih mudah teroksidasi. Kemudian pelarut nonpolar yang tidak dapat melarutkannya adalah karbon tetraklorida dan dietil eter sehingga dapat digunakan untuk melarutkan pengotor dan diperolehlah tanin yang murni. Selanjutnya ada biosintesis. Biosintesis dari tanin secara umum, biosintesa asam galat dengan prekursor senyawa fenolpropanoid. Contohnya, asam galat merupakan hasil hidrolisa tanin dari jalur asam siklimat melalui asam 5-dehidroksisiklimat dengan prekursor senyawa fenolpropanoid. Katekin dibentuk dari 3 molekul. Yang pertama ada asam asetat, yang kedua ada asam sinamat, dan yang ketiga ada asam katekin. Dalam biosintesis terdapat tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisiskan. Tanin terkondensasi atau flavolan secara biosintesis dapat dianggap
terbentuk dengan cara kondensasi katekin tunggal atau galotanin yang membentuk senyawa dimer dan kemudian oligomer yang lebih tinggi. Ikatan karbon-karbon menghubungkan satu satuan flavon dengan satuan berikutnya melalui ikatan 48 atau 68. Kebanyakan flavolan memiliki 2-20 satuan flavon. Nama lain untuk tanin terkondensasi adalah fluoantosianidin. Selanjutnya, ada tanin terhidrolisiskan, terutama terdiri atas dua kelas. Yang paling sederhana adalah depsida galau glukosa. Contoh galotanin adalah ester asam galik glukosa dalam asam tanik, ditemukan dalam daun dan kulit berbagai jenis tumbuhan. Untuk selanjutnya yaitu ada screening fitokimia. Tanin terdapat luas dalam tumbuhan berpembuluh. Dalam angiospermae terdapat khusus dalam jaringan kayu. Nah, menurut batasannya, tanin bereaksi dengan protein membentuk kopolimer mantap yang tak larut dalam air. Dalam industri, tanin adalah senyawa yang berasal dari tanaman yang mampu mengubah kulit hewan yang mentah menjadi kulit siap pakai karena kemampuannya menyambung silang protein. Untuk uji screening fitokimia dari tanin yaitu dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama ada uji gelatin FeCl3. Untuk uji FeCl3, maka sebanyak 2 ml ekstrak air dari suatu bagian tanaman ditambahkan ke dalam 2 ml air suling atau aqueous. Untuk selanjutnya, larutan ekstrak tersebut ditetesi dengan 1 atau 2 tetes larutan FeCl 31%. Adanya kandungan tanin ditandai dengan timbulnya warna hijau gelap atau hijau kebiruan. Nah, suatu ekstrak bagian tanaman mengandung tanin jika terbentuk endapan putih setelah diberi larutan gelatin 1% yang mengandung NaCl 10%. Selanjutnya, identifikasi tanin. Identifikasi senyawa tanin dapat dilakukan dengan beberapa metode, termasuk 1. Uji pengendapan. Tanin seringkali dapat diidentifikasi dengan uji pengendapan menggunakan larutan besi 3 klorida. Reaksi ini menghasilkan endapan warna hitam atau biru kehitaman, menandakan keberadaan tanin. 2. Uji vanilin. Senyawa tanin dapat diidentifikasi dengan uji vanilin, di mana tanin membentuk warna merah atau merah kecoklatan dalam reaksi dengan vanilin dan asam sulfat pekat. Yang ketiga, metode spektrofotometri. Penggunaan spektrofotometri UV vis dapat digunakan untuk mengidentifikasi tanin berdasarkan serapan cahaya pada panjang gelombang tertentu. Keempat, kromatografi. Teknik kromatografi seperti kromatografi lapis tipis atau TLC dan kromatografi cair kinerja tinggi atau HPLC dapat membantu memisahkan dan mengidentifikasi senyawa tanin dalam sampel. Kelima, spektroskopi NMR. Spektroskopi resonansi magnetik inti atau bisa disebut NMR dapat memberikan informasi yang lebih rinci tentang struktur molekuler tanin. Akan membacakan kesimpulan dari materi ini adalah tanin merupakan salah satu senyawa polifenol dengan berat molekul lebih dari 1000 mg yang dapat diperoleh dari semua jenis tumbuhan. Tanin biasanya dalam tumbuhan berfungsi sebagai sistem pertahanan dari predator. Contohnya pada buah yang belum matang, buah akan terasa asam dan sepat. Selain itu, tanin juga mengendapkan protein, alkaloid, dan gelatin. Tanin juga dapat membentuk kelat dengan logam secara stabil, sehingga juga manusia kebanyakan mengkonsumsi makanan yang memiliki tanin, maka pepada darah akan berkurang sehingga menyebabkan anemia. Tanin diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Terima kasih.